wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia dengan NIM 12350121680 dengan rekan-rekan saya. Saya Novel Afandi dengan NIM 12350112959. Kalau saya Muhammad Agi Farid Bisa dengan NIM 12305111885. Baik, untuk penjelasannya akan dimulai dari latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana itu dimulai dari foto masjidnya. Jadi masjid ini yang kami ambil adalah Masjid Nur Ikhlas, yang dimana bertempatan di Jalan Garuda Sakti, nomor 1, Gang Sepakat, RW 3 RW 8, Kelurahan Tuh Madani, Pekanbaru Riau. Nah, jadi kami melakukan survei ini pada tanggal 3 Desember 2024, yang dimana pada saat itu kami berbicara langsung kepada pengurus masjid itu sendiri, yaitu Bapak Yudi selaku bendahara masjidnya. Nah, jadi setelah kami melakukan pembicaraan yang panjang, bisa diambil kesimpulan bahwa masjid ini masih melakukan pendataan dengan cara mencatat di buku. Jadi mungkin ada beberapa data yang tercecer dan hilang, dan di sini kami mengubahnya dalam bentuk database yang lebih mudah dipahami. Nah, di sini pertama-tama setelah semua data-datanya didapatkan, di sini saya membuat proses normalisasi. Jadi ini bukan data-datanya. Di sini normalisasi ini berisikan yang namanya alamat, nama masjid, kota, jenis pemasukan, jumlah pemasukan, jenis pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan juga ada nama pengurusnya dan jabatan-jabatannya. Lalu setelah dinormalisasi, kita lanjut langsung saja ke normalisasi keduanya, yang dimana di sini sudah saya data dan didapatkanlah di sini data masjidnya, yaitu ada nama masjid, alamat, kota, dan tipologi. Selanjutnya adalah data kepengurusan inti masjid, yaitu di sini ada nama-namanya dan juga jabatan-jabatannya. Selanjutnya itu data kepengurusan masjid. Seperti tadi ada divisi, ketua, dan anggotanya. Dan yang terakhir itu ada data keuangan, yang dimana ini ada data pemasukan dan data pengeluaran. Dan ini berisi tentang jenis pemasukan atau pengeluaran, tanggal, jumlah pemasukan total. Karena ini sebelumnya dibuat di catatan oleh bendaharanya langsung, jadi ini sudah saya data kembali menjadi lebih mudah dilihat seperti ini. Nah, setelah semua data-datanya sudah didapatkan, di sini saya mengubahnya menjadi logical modeling dan physical modeling. Didapatkanlah seperti ini. Jadi di sini untuk isi-isinya itu berdasarkan dari normalisasi kedua tadi, yang dimana tuh ada kolom masjid yang pasti isinya tuh ada ID masjid, nama, alamat, kota, tipologi gitu. Terus ada kepengurusan inti, tentu saja ada ID-nya juga, sampai dengan pengeluaran. Nah, di sini tadi dapatkanlah seperti ini. Oke, jadi selanjutnya sedikit menjelaskan untuk data masjid itu menjadi titik inti ya pada logical dan physical modeling ini, karena di sini tentunya menjadi pusat intinya gitu. Jadi misalnya tuh yang pertama itu ada pengeluaran ada pengeluaran, pemasukan, divisi, anggota, dan juga kepengurusan. Nah, jadi kepengurusan dengan masjid ini mempunyai hubungan. Di sini saya membuatnya one to many, karena satu masjid itu memiliki banyak pengurusan.
Dan di sini sifatnya wajib ya kedua-duanya, karena kalau tidak ada keduanya tidak akan terjadi yang namanya sebuah komunitas gitu. Nah, jadi untuk di masjid ini seperti yang saya bilang tadi itu ada ID masjid, nama masjid, alamat, kota, dan tipologi. Kepengurusannya itu ada ID kepengurusan inti, jabatan juga nama. Nah, untuk pengurusan ini saya pisahkan karena di sini ada anggotanya. Jadi kepengurusan inti ini punya hubungan dengan divisi. Nah, hubungan dari kepengurusan inti dan divisi ini saya buat menjadi one to many. Karena divisi itu kan ada banyak ya. Nah, di sini kita lihat di datanya, divisi pada Masjid Nur Ikhlas ini itu ada yang namanya pertama adalah pelindung, seksi pendidikan, seksi anak yatim, seksi dakwah dan PHBI, seksi dana usaha, seksi pembangunan, seksi perlengkapan dan pemeliharaan, seksi keamanan, panitia kurban, seksi SKM, humas atau pengelola aset SKM, amil zakat, majelis taklim, dan remaja masjid. Jadi divisinya itu ada banyak sekali. Jadi saya buat itu terpisah. Jadi itulah kenapa di sini saya buat menjadi one to many, karena banyak. Dan di sini hubungannya wajib juga. Jadi kalau untuk hubungan dari masjid ke pengurus ini, hubungannya itu diurus oleh gitu. Terus dari divisi ini itu punya hubungan lagi dengan yang namanya anggota divisi, karena kalau misalnya udah ada ketua itu pasti ada anggotanya ya kan. Jadi one to many juga, karena satu ketua itu bisa punya banyak anggota. Seperti di sini nih. Jadi misalnya seksi pendidikan, ini anggotanya ada Yuslina, Ridwan Hafiz. Terus seksi anak yatim ada Ayub, Yendri. Nah, ketuanya tuh ada, tiap divisi itu ada satu. Jadi di situ makanya saya buat menjadi one to many. Selanjutnya itu pengeluaran dan pemasukan. Di sini saya buat pengeluaran dan pemasukan itu kalau dari masjid itu one to many, karena pengeluaran itu ada banyak jenisnya. Satu masjid itu punya banyak jenis pengeluaran gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya dari pengurus inti itu juga one to many, cuman tidak sewajib yang masjid. Karena kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk pengurus inti itu kan yang mengurus keuangan tuh cuman bendaharanya, jadi tidak semuanya bertanggung jawab di situ. Bukan tidak bertanggung jawab, tapi lebih ke bendaharanya gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya data masjid ke divisi juga punya hubungan itu one to many. Seperti sama alasannya dengan pengurus inti ke divisi, karena satu masjid itu punya banyak divisi gitu. Nah, ini bentuk dari fisikalnya. Ini bisa kelihatan hubungannya dan juga jenis yang saya pakai. Kalau misalnya ID itu pakainya integer, nama-nama itu pakainya varchar. Terus ya kalau tanggal pakai date segala macam. Jadi di sini yang punya hubungan tuh ID-nya bakal masuk ke dalam tiap-tiap tabel di sini gitu. Misalnya tuh di pengurus inti gitu, pasti di sini nanti dia ada ID dari masjidnya itu gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan tentang pembahasan SQL-nya itu sendiri.
saya akan menjelaskan cara membuat SQL Plus-nya. Yang pertama-tama itu pasti kita cara membuat akunnya. Cara membuat akunnya itu pakai apa kemarin ya? Oh iya. Oh ya. Create user. Terus create user ini kita membuat nama apa nama yang kita inginkan. Nah, aku menginginkan namaku Agif. Apa bagusnya? AGF titik bawah pagar dolar, mantap kali. Nah, terus tambahkan kita mau passwordnya yaitu identified jangan lupa spasi ya guys ya. Identified by, baru sandi. Aku pengen sandinya yang susah dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap kali ya. Bisa banget. Terus apa? Betul. Titik koma lalu enter. Create user lagi. Oh, gagal. Berarti ini nggak bisa gini. Nah, gini aja lah. Oh. Pagar. Mantap kali. Susah kali namanya. Bam. Salah juga. Lagi. Apa lagi? C. Error dikit. C. Apa salah nih? Oh, panten salah coy. D-nya ketinggalan. sorry. Bam. Jedar. Kan mantap kali ini, bro. Ada. Lepat. Kalau gitu. Baik, di sini saya akan membuat tabel data masjidnya. Kita membuat create table data masjid. Pertama kita akan masukkan ID masjidnya, gambar integer, koma, lalu nama masjid, menggunakan var char, koma, kita membuat alamat masjidnya. Char 100, koma, lalu masukkan kota, varchar, koma, lalu kita akan membuat primary key-nya seperti ini. ID masjid, tabel created sudah jadi. Oh, di sini saya akan memasukkan data-data masjid ke dalam tabel. Sekarang mari kita cek tabelnya dulu, yaitu dengan cara dash
dash tabel gitu. Terus kita enter. Oh, ada salah. Oh iya, lupa. Dash tabel apa yang kita ingin tampilkan, yaitu kita akan menampilkan tabel ini masjid. Nah, enter. Kok create tabel? Oh, bukannya di masjid. Salah. Maksudnya data masjid. Loh, apa nih? Usai objek link. Kok bisa ya? Just aduh, saya. Oh, di sini saya akan melanjutkan pengisian data-data ke tabel. Nah, sekarang mari kita lihat tabelnya dulu. Cara melihat tabelnya gini, terus tabel yang ingin kita tampilkan yaitu data masjid. Tekan enter. Oh, ini dia. Ada ID masjid, nama masjid, alamat masjid, kota, primer key-nya di masjid. Tapi rasanya kita kekurangan tipologi. Oh iya, kita kekurangan tipologi. Kalau ada kekurangan data dalam tabel, cara nambahnya gini. Alter tabel data masjid, nah gitu. Terus tekan enter. Saya tekan enter gitu, terus add apa yang tinggal? Iya, tipologi varchar 100. Itu mah gas. Error. Apa yang error ya? Invalid atau tabel. Invalid atau tabel option. Apa ya? Coba lagi. Alter tabel data masjid. Oh iya. Ini sangat penting, ketinggalan spasi bawah. Masjid. Terus tadi ada deh tipologi varchar 50 spasi. Ada. Kita lihat tabelnya lagi. Tabel. Data masjid. Tipologi sudah ada. Sekarang kita masukkan data-datanya. Pertama, cara masukkannya itu kita lihat data dulu. Data masjid dulu. Ini data masjidnya. Nama masjid, alamat, kota, dan tipologi. Cara masuknya ini. Insert
into, nah gitu, insert into, terus data masjidnya, data masjid. Oh, bagusnya kayak ini, kita buat kurung, kita masukkan pertama id masjid, koma, nama masjid, koma, nama masjid, koma, alamat masjid, alamat masjid, koma, terus kota, koma, terus tipologi, id masjid, kurung. Ini kita ada ketinggalan di sini, id masjidnya kurang D. Nama masjid, alamat masjid, kota, tipologi. Nah, udah. Terus kita masukkan datanya, yaitu dengan cara values kurung sesuai urut. Id masjidnya jangan lupa pakai titik koma 1. Ini untuk id masjidnya, jangan pakai koma. Terus nama masjidnya yaitu Masjid Nur Ikhlas. Nah, ini kita Masjid Nur Ikhlas, koma, titik kurung 1, koma, alamatnya sesuai alamat masjid. Ya, ini alamat masjidnya, titik koma 1, tutup, koma lagi. Sekarang kotanya itu Pekanbaru. Terus titik koma lagi, siap. Kota, tipologi kita itu masjid besar. Siap. Itu kita kurung, jangan lupa pakai titik koma, enter. Sudah ada. Terus cara menampilkan data-data ini, select bintang from data tabelnya, nama tabelnya, data masjid, titik koma. Sudah siap. Id masjid, nama masjid, alamat masjid, kota, tipologi. Ini id-nya, nama masjidnya ini, alamatnya ini. Terus ini asalnya, ini kota, tipologi ya. Sudah siap. Mungkin sekian dari SQ Plus-nya. Saya undur diri, pamit. Kalau ada salah jangka mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari penjelasan kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.